Dip, Yuk, pemerintah baru mengeluarkan kebijakan baru loh untuk para orang kaya. kayak lu dong. Amin. Nama kebijakannya pengampunan pajak alias tax amnesty jilid 3. Buset, udah jilid 3. Ya 3. Mau tau lebih lanjut nggak? Kita bahas aja langsung kali ya. Mainkan kartu yuk di tangan. Oke. Halo, gue Ikram. Gue Dita. Kali ini kita mau bahas soal pengampunan pajak alias tax amnesty jilid 3. Hanya di Flipside. Flipside. Jadi, kalau ada pengampunan pajak seperti yang tadi lu bilang, buat orang-orang kaya semacam lu ini, itu bisa jadi tambahan penerimaan negara. Kram, buat ningkatin penerimaan negara dari sektor pajak, pemerintah itu nggak sembarangan bikin kebijakan yang namanya tax amnesty ini. Tujuannya buat ngalihin simpenan ke dalam negeri. Jadinya pendapatan negara yang dari sektor perpajakan ya, itu bisa naik dan ngasih kontribusi yang signifikan buat pembangunan ekonomi dalam negeri. Terus, Kram, lu perlu tahu juga, namanya program pemerintahan baru. Ini kan baru jalan berapa? Belum ada 60 hari kan? Itu butuh dana besar. Nah, anggaran pendapatan dan belanja negara alias APBN itu nggak cukup kalau harus ngebiayain program yang baru-baru. Contohnya, makan bergizi gratis. Itu kan gede ya. Terus infrastruktur banyak banget. Sampai penyediaan rumah. Itu kan program-program yang makan dana besar. Terus defisit APBN itu udah dekat sama batas 3% produk domestik bruto atau PDB. Nah, kalau kita ngelihat secara objektif, tax amnesty kan itu sekarang yang ketiga. Yang pertama dan kedua itu kan berhasil ya, bisa menggait wajib pajak dari luar ke dalam negeri. Kesadaran pajak orang jadi tumbuh, Kram. Nah, dalam 1 dekade terakhir, tax amnesty itu udah jalan 2 kali. Kayak tadi gue bilang, lu mesti ingat itu. Dalam periode pengampunan, penerimaan negara itu hampir bisa dipastikan dapat peningkatan. Tapi nggak adil dong buat yang sudah bayar pajak dengan patuh. Masa malah ada yang diampuni? Ketidakadilan bagi wajib pajak. Program ini dianggap memberi karpet merah kepada pengemplang pajak. Sementara kita nih yang wajib pajak patuh harus tetap bayar dengan tarif normal. Akibatnya apa? Menurunkan kepatuhan jangka panjang. Lagi pula nih ya, kebijakan ini tuh seperti hanya menguntungkan satu pihak saja, alias nggak adil. Iyalah nggak adil. Dalam kurun waktu yang sama, pemerintah juga berencana mau menaikkan PPN jadi 12% tahun depan. Kan kalau seperti ini makin jelas kan, orang menengah ke bawah berbondong-bondong harus meningkatkan pendapatan pajak, sementara yang kaya malah diberi pengampunan. Kontradiktif banget kan? Kebijakan PPN 12% itu langsung akan dirasakan dampaknya oleh masyarakat dan akan memperlemah daya beli dan turunannya. Tapi kalau tax amnesty, sorry aja nih, nggak bakal dirasakan langsung oleh kita-kita juga kan? Malah yang paling merasakan tuh orang-orang yang udah kaya, yang udah ngemplang pajak pula. Masa malah diampuni? Menurut gue sih, pemerintah harus berhati-hati dengan konsekuensi penerapan kebijakan yang nggak adil ini. Masalah ini akan menjadi lebih pelik kalau isu ketidakadilan ini jadi lebih besar. Masalahnya, mereka yang tanda kutipnya tidak patuh itu, hobinya apa ya? Hobinya ngumpetin duit ya. Daripada diumpetin kan mendingan dikeluarin kan. Pemerintah lagi menggulirkan isu underground ekonomi yang selama ini nggak pernah yang namanya terjamah sama negara pasti nih buat diambil pajaknya. Utamanya pajak penghasilan atau PPH. Kan jadi masalah banget. Lu tau sendiri lah kayak gitu. Mau itu pengemplang pajak sektor perkebunan sawit paling banyak. Terus yang lebih parah lagi, pemenang judol. Atau bahkan yang versi legal, game-game online yang income-nya datang dari luar negeri. Di sisi yang lain, pemerintah itu perlu dana lebih banyak buat naikin rasio pajak yang nggak naik-naik. Gitu kan? Sementara di sisi yang lainnya lagi ada fenomena tax evasion atau tax avoidance atau bahasa gampangnya sih pengemplangan pajak di luar negeri yang belum atau mudah-mudahan sih nggak jadi enggak ya
masih belum bisa diatasi lah sama pemerintah. Nah, ini bisa jadi semacam solusi. Tax amnesty juga bisa berlaku untuk mereka-mereka yang nyimpen uangnya di negara-negara bebas pajak. Gitu loh. Kalau mereka terus naruh uangnya di sana, nggak ada pemasukan ke dalam negeri. Uangnya kesimpan aja gitu di luar negeri. Kalau kebijakan seperti ini selalu dipelihara, yang ada moral pembayar pajak itu melemah. Program tax amnesty ini kan sudah beberapa kali dilakukan ya. Yang pertama pada 2016, 2017, dan yang kedua itu tahun 2022. Kita paham sih, tax amnesty ini program pengampunan pajak yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Tapi nih ya, kebijakan ini kan nggak boleh sering-sering dilakukan, karena akan jadi presiden buruk bagi sistem perpajakan nasional. Bayangkan saja, kalau pengampunan dilakukan secara berulang-ulang, berarti ada sistem perpajakan yang salah dan tidak kredibel kan? Karena pengemplang pajak bukannya dihukum secara tegas, tapi malah diampuni secara periodik. Jadi orang-orang kaya itu kayak main gampang aja ke pemerintah, atau malah justru pemerintah yang takut ke orang-orang kaya. Moral melemah. Tapi kita juga harus berkaca sama negara-negara lain. Tax amnesty itu udah banyak diadopsi sama berbagai negara. Nggak ada salahnya untuk kita implementasikan juga. Satu hal yang lu mungkin kelupaan, Kerap. Pengampunan pajak ini bukan cuma punya Indonesia, udah banyak negara yang nerapin kebijakan ini. Negara-negara maju lagi, kayak Australia, Belgia, Kanada, Jerman, Yunani, Italia, Portugal, Rusia, Afrika Selatan, Spanyol, sampai Amerika Serikat udah pernah dan masih menjalankan tax amnesty. Kenapa sih negara-negara itu ngejalanin pembebasan pajak atau tax amnesty sampai lebih dari satu kali? Karena belum ada namanya keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Dan mungkin ke depannya, kalau udah banyak negara yang tergabung dengan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, nggak perlu lagi program tax amnesty. Karena bakal sulit buat wajib pajak melakukan penghindaran atau pengelakan pajak. Gitu, Kram. Dan pengampunan pajak seperti ini tidak akan efektif dalam jangka panjang. Potensi dampak positif hanya bersifat sementara jika tidak disertai reformasi struktural dalam sistem perpajakan. Balik lagi nih ya, tax amnesty ini kan sudah dilakukan sebanyak 2 kali. Kalau dilakukan ketiga kalinya tuh kesannya itu kayak yang kemarin-kemarin pengampunannya tuh bohong gitu, tidak mencapai target atau tidak maksimal, sehingga perlu diberlakukan lagi. Nah, Wakil Ketua Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang, mengatakan kalau pemerintah ingin melaksanakan ini kembali, maka perlu dilakukan secara lebih komprehensif dan maksimal sehingga sasarannya betul-betul tercapai. Kadin juga menilai tax amnesty yang sudah dilakukan sebelumnya itu tidak mencapai target. Bayangin nih, Dip. Target yang pertama aja cuma terkumpul uang tebusan 114 triliun rupiah atau 69% dari target. Sementara yang kedua lebih kecil lagi, cuma 60 triliun. Jadi seharusnya pemerintah tuh punya data yang akurat dulu sebelum melaksanakan program tax amnesty yang ketiga ini. Kalau orang kaya atau perusahaannya bohong, nggak ketahuan juga nantinya. Dan jadinya nggak maksimal juga kan, sama aja. Ini sebenarnya cara, kalau lu suka ngerasakan, negara ini bikin susah mulu sih. Kali ini negara ngasih kemudahan buat para wajib pajak. Nih, pemerintah itu nggak cuma ngasih yang susah-susah. Kalau rakyat minta gampang, tax amnesty ini adalah jalan yang paling gampang buat para wajib pajak supaya bisa melaporkan kewajibannya atau melakukan kewajibannya dengan efektif dan efisien. Apa aja sih? Kemudahan-kemudahannya ada sanksi administratif yang dihapuskan. Terus nggak ada lagi pemeriksaan pajak atau penindakan buat tujuan pidana. Jadi semuanya jauh lebih prosedural dan tidak intimidatif. Selain itu, nggak ada pajak-pajak yang terutang. Semua pajak terutang bakal dihapuskan. Ada yang namanya penghentian pemeriksaan pajak. Kalau wajib pajak itu sedang diperiksa sama pihak berwenang kan ya intimidatif tadi, seperti gue bilang, Kram. Terus nggak ada PPh final yang bakal ngenain pengalihan harta yang bentuknya itu saham, bangunan, atau tanah.
Lu punya ketiganya kan? Tahu nggak sih yang akan terjadi apa? Ketergantungan. Ketergantungan? Hmm. Nah, ini nyambung juga sama poin ketiga, Dip. Kalau program ini terus-terusan dilakukan, Dip, dapat membuat pemerintah terlalu sering mengandalkan teks amnesti untuk menutup kekurangan penerimaan. Keenakan dong para pengusaha dan orang-orang kaya itu. Jadi kalau kayak gini kan terkesannya nih ya, pemerintah sebenarnya lebih pro kemana nih? Masyarakat atau pengusaha sih? Balik lagi ke poin nomor 1 deh. Yang menengah ke bawah dikena PPN, yang kaya malah diampuni. Dan juga image pemerintah jadi jelek karena tidak mampu menaikkan rasio perpajakan di Indonesia. Justru pengampunan pajak yang terlalu sering, itu bisa membuat kepatuhan orang kaya dan korporasi kakap itu jadi turun. Pastinya pengemplang pajak akan berasumsi, nanti aja deh, nanti juga akan ada tax amnesty lagi, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Ini moral hazardnya besar sekali. Ini juga jadi bagian dari perubahan. Karena tax amnesty adalah bagian dari reformasi sistem perpajakan. Tax amnesty itu juga ngedorong reformasi sistem perpajakan yang lebih adil. Juga punya tujuan perluasan basis data perpajakan yang terintegrasi, komprehensif, dan juga valid atas kebenaran datanya. Oke? Gak cuma itu, tax amnesty juga berpengaruh pada para wajib pajak. Salah satunya buat ningkatin kesadaran dan kejujuran buat ngikutin peraturan maksudnya ya. Jadi para wajib pajak bakal cenderung patuh bayar pajak. Kalau udah gini, penerapan tax amnesty dari pemerintah itu bukan lagi sekedar program buang-buang duit, tapi bikin semua orang jadi lebih terbuka, lebih jujur, lebih sukarela ngelaporin harta-hartanya. Dan jangan lupa juga, kebijakan seperti ini hanya akan meningkatkan biaya sosial jadi makin tinggi. Ketidakpuasan masyarakat akibat ketidakadilan pajak dapat menimbulkan tekanan politik dan sosial yang signifikan. Balik lagi, ketidakadilan ini pasti akan semakin besar ke depannya. Belum diberlakukan saja nih, masyarakat sudah mengeluh dan makin kritis kan? Nah, di tahap ini, gue juga berharap DPR sebagai pihak legislatif sebelum mengesahkan RUU Tax Amnesty juga mempertimbangkan soal efek sosial yang lebih besar. Soalnya, RUU ini kan sudah dimasukkan ke dalam program legislasi nasional 2025. Mending fokus ke PPN 12% aja nggak sih? Karena kan pembahasan tax amnesty juga sudah menunjukkan ketidakadilan. Soalnya kan, pembahasan RUU ini sudah masuk ke program legislasi nasional 2025. Mending fokus ke PPN 12% aja nggak sih? Sekali lagi ya, dampak kenaikan PPN itu sangat luas. Karena akan menyebabkan berkurangnya penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat yang semakin tergerus. Jadi gimana menurut Stancers? Setuju nggak sama kebijakan tax amnesty? Pilih klip Or side.